Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Syah Sutepul dengan NIM 522-353-0018. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek laporan akhir saya di tugas mata kuliah optimasi dengan judul Economic Load Dispatch atau ELD dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mau masuk ke pembahasan. Untuk latar belakang, dalam sistem tenaga listrik, berbagai pembangkit bekerja secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan beban. Setiap pembangkit memiliki karakteristik biaya dan bahan bakar yang berbeda, sehingga biaya untuk menghasilkan 1 MW tidak sama antara pembangkit dengan permintaan beban yang terus berubah setiap jam. Diperlukan metode untuk menentukan pembagian daya paling murah, namun tetap memenuhi batasan teknis setiap pembangkit. Selanjutnya, untuk metode optimasi yang dibutuhkan, di sini saya bagi menjadi ada 4 metode optimasi yang digunakan. Karena satu, fungsi biaya pembangkit bersifat nonlinear atau kuadrat. Yang kedua, setiap unit pembangkit memiliki batas minimum dan maksimum daya. Yang ketiga, sistem membutuhkan pencairan kombinasi daya paling ekonomis di antara banyak pilihan. Yang keempat, pembagian daya optimal tidak selalu bisa diperoleh dengan perhitungan manual atau intuisi. Adapun tujuan dari proyek saya yang di sini saya membagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan pembagian daya paling ekonomis pada 3 unit pembangkit menggunakan metode Newton-Raphson. Yang kedua, menganalisis konvergensi interaksi terhadap nilai interaksi cost sehingga menghitung persamaan keseimbangan daya. Yang ketiga, membandingkan kondisi base atau pembagian awal dengan hasil optimal baik dari sisi daya, keluaran maupun biaya operasi. Yang keempat, menyediakan visualisasi grafik berupa konversi error, konversi dan bar chart daya untuk memperlihatkan efektivitas metode. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi operasional bagi pembagian daya yang lebih efisien dan ekonomis. Selanjutnya di sini ada formulasi masalah. Yang pertama, objektif function atau fungsi tujuan pada sistem dengan pembangkit. Setiap generator memiliki fungsi biaya berbentuk kuadrat, dapat dilihat seperti rumus yang sudah sampaikan. Selanjutnya, fungsi ELD adalah meningkatkan total biaya pembangkitan. Fungsi tujuan adalah meminimalkan jumlah keseluruhan biaya pembangkit, di mana setiap pembangkit memiliki fungsi biaya kuadrat yang ditentukan oleh parameter ABC. Selanjutnya di sini ada kendala sistem. Yang pertama, keseimbangan daya. Total daya yang dibangkitkan harus sama dengan total beban yang dibutuhkan. Sistem tenaga wajib seimbang, kelebihan atau kekurangan daya tidak diperbolehkan. Yang kedua, batas operasi pembangkit atau generator limit. Setiap pembangkit hanya boleh bekerja di antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini ada kondisi optimum ELD pada kondisi biaya minimum. Selanjutnya dengan turunan
pada titik optimum semua pembangkit memiliki intellectual cost yang sama, yaitu lambda. Lambda adalah biaya marginal sistem yang menjadi pusat perhitungan metode Newton-Raphson. Selanjutnya untuk pemilihan metode optimasi. Pemilihan metode Newton-Raphson. Beberapa metode dapat digunakan untuk economic load dispatch atau ELD, seperti lambda interactive guard atau ESO, GA dan SA, dan Newton-Raphson. Namun dalam proyek ini Newton-Raphson dipilih karena konvergensi sangat cepat, perhitungan lebih stabil, cocok untuk sistem tanpa kerumitan tambahan, mudah diimplementasikan pada MATLAB. Selanjutnya untuk formula optimasi Newton-Raphson. Di sini ada Newton-Raphson mencari akar bersamaan dengan makna ilmiahnya menunjukkan selisih daya terhadap kebutuhan beban, menunjukkan sensitivitas total daya terhadap perubahan, interaksi pembagian nilai, hingga selisih daya yang mendekati 0. Untuk potongan program MATLAB-nya dapat dilihat seperti yang digambar. Inti program MATLAB terletak pada perhitungan daya tiap pembangkit menggunakan formula PI. Kemudian memastikan setiap nilai memenuhi batas operasi. Ketidakseimbangan daya dihitung sebagai F, dan turunan F diperoleh dari pembangkit yang tidak mencapai batas daya. Dengan menggunakan rumus interaksi Newton-Raphson, nilai diperbarui hingga ketidakseimbangan daya menjadi sangat kecil. Setelah interaksi konvergen, daya optimal tiap unit diperoleh dan biaya total dihitung berdasarkan fungsi biaya kuadrat masing-masing pembangkit. Untuk sini ada gambar dari simulasi MATLAB yang telah saya buat. Optimasi memindahkan beban ke GI lebih ekonomis, terlihat pada chart bar di samping. Selanjutnya, meskipun biaya per satu unit bisa naik, contoh GI1, alokasi baru menurunkan biaya sistem secara keseluruhan karena G2 dan G3 relatif mahal diminimalkan. Total biaya sistem turunan 6%, bukti keberhasilan optimasi. Selanjutnya error mulai dari nilai 0 menurun secara cepat atau umumnya eksponensial kuadrat untuk NR hingga mencapai nilai toleransi hampir 0. Konvergensi cepat menunjukkan Newton-Raphson bekerja efisien. Sedikit integrasi diperlukan untuk mencapai keseimbangan daya. Selanjutnya, bergerak dari tebakan awal menuju nilai akhir sekitar 6.599. Nilai akhir menggambarkan biaya marginal sistem. Pada kondisi optimal, setiap generator yang free memiliki terminal cost. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan baseline dengan optimasi. Dapat lihat seperti yang digambar. Untuk kesimpulannya, hasil dengan metode Newton-Raphson menunjukkan bahwa perbandingan daya yang diperoleh sudah optimal dan mengikuti teori Economic Load Dispatch atau ELD. Daya akhir setiap pembangkit 200 MW, 50 MW, dan 50 MW memenuhi total beban 300 MW dan tetap berada dalam batas operasi masing-masing unit
masing-masing unit. Biaya total turunan dari 2.360 dolar per jam menjadi 2.217,5 dolar per jam hingga sistem bekerja lebih ekonomis. Pembagian daya ini juga sesuai teori yang pembangkit lebih murah menerima beban lebih besar, sedangkan yang lebih mahal diturunkan dayanya. Grafik error dan grafik lambda menunjukkan konvergensi yang cepat dan stabil sesuai karakteristik Newton-Raphson. Nilai lambda akhir yang sama untuk pembangkit free unit menandakan bahwa kondisi optimasi sudah tercapai secara keseluruhan. Solusi yang dihasilkan valid, efisien, dan sesuai teori ELD. Mungkin itu aja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.